Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi khaliqil bariyah, basitil yadaini bil atiyah, alladzi ja'alal mahabbata turisul ma'iyah. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para alim ulama, para dewan guru Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah, wabil khusus murabbi kita, pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah, Kiai Haji Sobran beserta keluarga besar beliau, mudah-mudahan selalu diberi sehat wal afiat, dimudahkan di dalam perjuangan dakwahnya, dan ma'had ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan barakah, santrinya barakah, ilmu-ilmunya barakah, semua yang keluar dari ma'had ini barakah, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, baik talib maupun talibah, malam hari ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh muassis kita, memang seyogianya saya harus ada di Serang dari malam Jumat. Mestinya saya harus balik lagi kemari. Kemarin dari Serang beliau telepon, saya harus kemari. Kita biar kita ngaji juga ini sama santri-santri kita. Malam hari ini moga cukup waktu, kita akan mengkaji tentang kaifa na'ishu ma'a Rasulillah, bagaimana cara kita hidup bersama Rasulullah, bagaimana cara kita hidup bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Imam Ghazali tulis di dalam Minhajul Abidin, beliau katakan wa huwa Sayyidul Mursalin wa afdalul mursalin wa afdalul khalqi wa alimuhu wa kida wa kida. Bagaimana cara kita sebagai muslim hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saudara sekalian, anak-anakku, ini mestinya dicatat, enak ini. Tadi saya udah bisikin suruh pada pulang ngambil buku, ngambil pulpen untuk mencatat. Tapi mudah-mudahan anak-anak muda merekamannya kuat. Begitu. Atau nanti mengikuti dari apa yang ada. Lihadzal mawdu' arba'u darajat.
ketika kita berbicara bagaimana hidup kita bersama Nabi Muhammad, untuk menuju kemari, saudara, setidak-tidaknya ada 4 tahapan yang harus dilalui oleh siapapun dia yang pengen hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa terkecuali. Maukah dia orang barat ataukah dia orang timur, mau diakah orang Arab, maukah dia non Arab, setidak-tidaknya kalau kita pengen hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 4 tahapan yang harus dilalui. Al-ula darajatul iman, as-tsaniyah darajatul ma'rifah, as-salisah darajatul mahabbah, war-rabi'ah darajatul mutaba'ah. 4 ini yang harus kita lalui. Yang pertama, saudara, kalau kita pengen hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah kita harus beriman. Tidak bisa kita untuk menuju ke sana kalau kita tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi ini adalah makhluk yang pertama dicipta, sehingga siapapun dia harus mengadakan hubungan dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak beriman tidak bisa. Di dalam Sahih Muslim, Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fawalladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun aw nasraniyyun thumma mata wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaannya, tidaklah mendengar tentang aku siapapun dia, Yahudikah atau Nasranikah atau siapapun dia, lalu dia meninggal dunia tidak beriman terhadap apa yang aku diutus, maka dia akan menjadi penghuni neraka, tidak selamat, tidak sukses. Sedang sukses itu, kata Al-Quran, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Faz itu ada 3 sebetulnya, tapi nanti pada bagian lain ada fauzan mubin, ada fauzan kabir, ada fauzan adil. 3 Al-Quraniyah ini bagian yang membedah karena mendalami Al-Quran. Ada berapa al-fauz sifatnya dalam Al-Quran? Mesti ada 3. Teliti saja. Dan itu, kenapa itu nyusunnya begitu? Yang pertama beriman, saudara. Ini dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, tanpa terkecuali. Semuanya kudu beriman, kudu membela, menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua. Al-Quran bilang, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina
lama ataitukum min kitabi wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala a'aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ingatlah seketika Allah mengambil janji semua nabi. Makhluk Allah banyak, sejagat raya ini miliaran. Dari sekian banyak yang mulia, yang punya nyawa. Yang mulia, yang punya nyawa itu makhluk Allah mulia. Dari yang punya nyawa disaring. Yang mulia, yang bangkatnya manusia, itu dia mulia. Manusia ini masih disaring karena nggak sama. Manusia bahasa Arabnya ada an-nas, ada insan, ada bashar. Kalau sudah bashar paling tingginya, biar sama-sama manusia, maka tidak ada dalam Al-Quran qul innama ana insan, tidak ada. Qul innama ana bashar. Mal farqu bainal insan wal bashar. Ini bagian Al-Qur'ani, kan ma'hadnya Al-Qur'ani ya. Bagian ini mendalami ini. Kenapa Tuhan bedakan? Walaupun sama-sama manusia, kenapa buat Nabi bashar? Cara menyebutkannya, ada apa ini? Bukan insan. Sebagaimana dalam surat Al-Asr, wal asri innal bashara lafi khusri. Tidak ada. Kenapa itu? Ini bagian Al-Qur'aniyah. Untuk mencatatnya, kan saya udah bisikin yang mana kita ini, ambil buku, ambil pulpen, teliti, moga-moga kuat. Derajat iman manusia berkelas. Yang tinggi namanya soleh, yang tinggi. Soleh ini berkelas. Yang tinggi namanya muslim. Sebab beda baina soleh wal muslim. Muslih ini berkelas. Yang tinggi namanya siddiqin. Siddiqin ini wali-wali kita. Berkelas, disaring lagi. Yang tinggi, yang pangkatnya nabi. Jumlahnya dalam satu riwayat ada 124.000 orang nabi. Dari seluruh itu semuanya diambil janji oleh Allah. Janji kuat. Sungguh ku berikan kepada Alkitab dan hukum yang terkandung dalam kitab tersebut. Kemudian datang seorang Rasul, namanya Muhammad bin Abdullah, yang ajarannya membenarkan apa saja yang kamu bawa. Kamu mesti beriman, mesti menolong. Allah tanya, siap memikul ini? Siap. Qalu aqrarna. Semua nabi, Nabi Adam, Nabi Idris, dan terus sampai Nabi Isa, tidak ada yang gak diambil janji untuk membela Nabi Muhammad. Mereka beriman karena derajat pertama hidup bersama Nabi Muhammad adalah darajatul iman. Keimanan itu, saudara, seperti kalau perkuliahan namanya pendaftaran atau pondok begitu, namanya daftar. Ada orang mondok kagak tapi ikut belajar di Al-Qur'aniyah. Apa malam Sabtu belajarnya pada Isa? Enggak mondok sih. Cuman sesudah 6 tahun pengen dikasih ijazah sama bayai sobat.
Mana ijazah saya? Padahal paling rajinnya mengikuti berbagai mata pelajaran, tapi nggak daftar. Pengen dapat ijazah Al-Qur'aniyah, dikasih nggak kira-kira? Kenapa? Nggak daftar. Orang mau sopannya kayak apa, baiknya kayak apa, perilakunya mulianya kayak apa, demen berbagi, mie instan dan seterusnya, tidak ada iman aman Nabi Muhammad pengen masuk surga, tidak bisa, sebab tidak ada pendaftaran. Ini namanya darajatul iman. Itu satu. Biar singkat aja, kata Pesobro, kita suruh makan juga coba. Janjinya suruh ngomong doang ini. Begitu. Mana suruh ke Habib Ahmad lagi. Cucunya Habib Usman. Kilut, saya bingung juga. Saya singkat, yang pertama darajatul iman. Kita kudu iman aman Nabi Muhammad. Nggak bisa kalau nggak beriman. Ini pintu. Sesudah kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bila dia non muslim, bila muslim asal terlahir dari ayah bunda muslim, muslim lah dia, sudah cukup orang tuanya itu yang bersyahadat. Derajat kedua, saudara, dalam rangka kita hidup bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah darajatul ma'rifah. Kita orang kudu mengenal Nabi Muhammad. Iman doang gak cukup. Iman doang, sebab dia baru pondasi. Kalau kita bangun rumah pondasi doang, nggak ada apa-apanya, taruh lemari bisa hilang. Maka kudu mengenal, kita kudu kenal Nabi Muhammad. Dan orang yang paling kenal Nabi Muhammad, kata Al-Quran, kita harus banyak pakai Al-Quran, kan mahannya bukan Al-Hadisiyah ya kan, Al-Quraniyah. Kita Quran saja banyakin. Kata Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan Alkitab, Yahudi, Nasrani punya kitab suci Samawi, aslinya dulunya. Mereka, saudara, Yahudi dan Nasrani ini yang punya kitab Taurat dan Injil, yang mana Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, Zabur tidak disebut, sebab Zabur isinya nasihat, tidak ada hukum. Karena itu Nabi Sulaiman, anaknya Nabi Daud, yang Nabi Daud diberikan Zabur, hukumnya mengikuti Taurat. Karena kitab Zabur isinya nasihat-nasihat, tidak ada hukum, tidak mengatur itu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang arifunahu, mereka ma'rifat pada Nabi Muhammad, kenal betul tentang Nabi Muhammad, tahu. Sebagaimana mereka mengenali anaknya, tahu betul. Baru disebut aja ciri, kebayang semua. Itu namanya makrifat. Kayak seorang istri, lakinya pulang naik motor Legenda 2, prepek, dia bilang sama anaknya, baba lu tuh pulang, udah kebayang tuh dari ujung pala ujung kaki,
baru suara motor, namanya ma'rifat, kenal. Yahudi begitu, Nasrani begitu, tahu betul Nabi Muhammad. Cuman sebagiannya tidak jujur. Wa inna fariqam minhum la yaktumunahu. Segolongan mereka tidak jujur, menyembunyikan pengenalan mereka, bahkan ciri-ciri Nabi. Dalam Injil itu ada bab tersendiri siapa Nabi Muhammad, dari ujung rambut sampai ujung kaki udah ada. Rambutnya sepanjang mana itu jelas, di Taurat jelas, ada, cuman dibuang. Inilah tidak jujur. Masih ada beberapa pasal di Injil yang menerangkan Nabi Muhammad. Ada. Contoh di Injil Perjanjian Lama, isinya ada 5 kitab. Kitab Kejadian, Kitab Keluaran, Kitab Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Pada kitab ketiga, kalau tidak khilaf kaminya pasal 10 pada ayat 2, Allah bilang, akan aku utus seorang nabi yang sepertimu dari anak saudaramu, yang ajarannya membenarkan apa yang kamu bawa. Masih ada sampai sekarang. Tapi kita jangan ngapalin Injil, Quran dulu deh, biar kelar 30 juz gitu. Kalau saya baru 3 juz, juz alpukat, juz mangga, juz melon, kudu 30 juz. Insya Allah. Apa maksudnya? Allah mengutus Nabi yang seperti orang Nasrani sampai sekarang, para pendeta maksudnya Nabi Isa atau Yesus, mereka menyebut ini Yesus. Salah. Kami sudah terangkan itu. Karena Nabi yang sepertimu Musa, punya bapak, punya ibu, begitu maksudnya. Nabi Musa ada bapaknya, ada ibunya. Kalau Nabi Isa ibu doang, nggak ada ayah, udah nggak sama. Dari anak saudara, maksudnya dari Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak. Itu maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada beberapa pasal, tapi kita Al-Qur'anian nggak usah ke situ, ngapalin Quran dulu, insya Allah. Kita kudu ma'rifat. Berbicara ma'rifat Rasulillah, ini perkara yang penting, saudara. Inna ma'rifata haqiqatihi al-Muhammadiyah wa haqiqatihi al-Ahmadiyah min ahammil muhimmat. Mengenal betul tentang Nabi ini perkara yang urgen bagi tiap kita. Ba'da darajatul iman, saudara. Sesudah kita ba'da darajatil iman, kudu ma'rifat. Sedikit ngomongin ma'rifat Rasulullah. Begini, di dalam kitab Dalailun Nubuwah, Al-Imam Abu Nu'aim menjelaskan terkait peristiwa yang terjadi dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Dia dagang di Syam. Syam itu bukan Syria. Syam itu kalau di Indonesia namanya Nusantara. Itu Syam. Kalau Indonesia
padanannya namanya apa tuh Nusantara? Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Kamboja, itu semuanya masuk wilayah Nusantara. Syam dari ujung Syria semuanya tuh, Yordan sampai ujung Palestina, itu namanya Syam. Nabi dagang ke Syam, ke Palestina, tapi Syam tuh ibu kotanya Damaskus, makanya akhirnya Syria ya Damaskus. Begitu. Waktu dagang nih Jubair nih radhiyallahu anhu, dagang saudara, dilihat tampangnya muslim nih orang, ada seseorang pendeta nyamperin dia, pedagang dari Arab nih, ditanya, dari mana Anda? Dijawab, dia tanya dulu, namamu siapa? Jubair bin Mut'im. Dari mana? Dari Mekah. Dari Mekah. Begitu. Dia nanya, di Mekah ada nggak Nabi namanya Muhammad bin Abdillah di Mekah? Dia belum pernah ke Mekah, pendeta ini. Ada nggak? Dijawab, ada. Kamu tahu? Tahu. Ikut-ikut, kami iman sama dia. Baik, boleh kami izin kamu ikut saya sebentar aja. Baik, dia ikut. Masuk ke rumah, pintunya kecil, dalamnya luas. Al-Quran nih ya, depannya kecil, dalamnya gede. Moga tambah gede lagi. Amin ya Rabbal. Kecil. Di dalam itu ada 150 patung. Di dalam itu 150. Diajak keliling. Singkat saja, sudah keliling, kemudian pendeta nanya, ada nggak yang mirip, bukan sama, mirip dengan Nabi yang ada di Mekah? Dibilang, kata Jubair, tidak ada. Seruangan ini? Iya, enggak ada. Kata pendeta, sodakta, kau benar, 100 nilainya. Ikut saya. Maka ikut lagi di pintu yang satunya. Ternyata lebih gede lagi ruangan. Tidak. Gedean ini ganjaran dibanding muter itu. Tunda dulu. Iya. Di pinggir saja. Nabi waktu duduk dalam satu masjid ada dua. Ada yang zikir, ada yang taklil. Kata Nabi, dua-duanya bagus. Tapi yang lebih tinggi Abu Hurairah taklil. Jadi hati kita nggak dapat ilmu karena otak kita satu. Begitu, minta redhonya. Iya. Tinggian ini. Kalau zikir kita dongengin. Saya sudah baca tahlil dalam semalam 100.000. Jadi ria. Tapi kalau taklim kita dongengin. Ternyata malam Sabtu saya ngaji sama guru Sobron, fardu 2 dan 6, namanya dakwah. Ganjarannya gedean itu. Itu Nabi bilang, kilal majlisa ini khairun. Dua-duanya bagus. Tapi yang lebih bagus taklim dulu. Ya, redoin kami. Sudah sampai mana tuh tadi? Masuk pintu kedua. Pas masuk pintu kedua kaget setengah mati. Kaget. Ternyata lebih gede. Cuman yang lebih kaget ada 2 patung. Ini 2, anggap aja ini. Gambarnya bentuknya begini yang 2. Ini gede juga. Tapi di kaki. Yang lain kecil. Ada 300
50-an. Oh, gede ruangan. Keliling-keliling, singkatnya sudah keliling, dia bilang, Jubair, ada nggak di ruangan ini yang mirip dengan Nabi yang ada di Mekah? Dijawab oleh Jubair bin Mut'im, ada. Yang mana? Kata Jubair, tidak bisa. Kami tidak boleh ngunjukin, sebab Yahudi dan Nasrani kenal Nabi Muhammad. Dia yang kudu nunjukin, maka Anda harus tunjukin nama saya. Yang mana menurut Anda? Maka kemudian yang paling gedenya tuh, nih kata dia, Nabi akhir zaman. Kata Jubair, iya, mirip. Kalau saudara pernah ke Minahasa, Sulawesi Utara, ke Manado, ada Ciputra itu, gambar gede banget itu di sana. Ada, saudara. Maka kemudian Jubair ditanya, singkatnya, ini mirip, tidak sama tentu mirip. Yang di kaki ini, kalau yang di kaki ini siapa? Kata Jubair, itu lagi saya ingat-ingat, siapa ini? Ini siapa menurutku? Saya kenal lupa. Kata pendeta, ini namanya Abu Bakar Siddiq. Kalau ini Nabi wafat, khalifah pertamanya dia, pendeta. Itu namanya ma'rifat. Maka derajat yang kedua untuk hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, darajatul ma'rifah. Kita kudu mengenal Nabi, dan mengenal Nabi ini disuruh oleh Allah melalui Rasul. Nabi itu orang yang tawadhu, tak mau memperkenalkan dirinya. Allah ingatkan, fa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun terhadap nikmat yang diberikan Tuhanmu, ceritakan kepada umatmu. Maka kata Nabi, at-tahadduts bin ni'mah syukur. Sebagai wujud syukur, menyebutkan nikmat Allah yang diberikan. Maka satu hari di dalam hadis yang sahih, Imamul Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak, masalahnya saudara, kitab hadis ini banyak banget, banyak. Setidak-tidaknya kita orang harus menguasai 14. Ngaji dulu dah gitu, 14 kitab hadis, supaya kita tidak salah dalam hidup. Pertama Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nabi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. 6, namanya Kutubus Sittah, kitab 6. Ada teman kita bilang, alhamdulillah saya udah khatam Kutubus Sittah. Saya intip Iqra 1 sampai 6. Kutubus Sittah. Ya begitu. Ini Kutubus Sittah belum cukup, 6 ini belum. Harus nambah. 7 Al-Muwatta, 8 Sunan Ad-Darimi,
9 Sahih Ibnu Hibban, 10 Sahih Ibnu Khuzaimah, 11 Jarus Ngaji Musnad Ahmad bin Hanbal, 12 Sunan Al-Baihaqi, 13 Mu'jam At-Tabarani, 14 Al-Hakim Mustadrak ala Sahihain. Masih terus sih banyak, ada Musnad Al-Bazzar, begitu tuh. Sunan Ad-Daraqutni ada, tapi paling tidak segitu. Imam Hakim meriwayatkan hadisnya sahih. Bahkan tukang kritik hadis namanya Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ini adalah naqid, mengkritisi perawi-perawi hadis. Pada hadis ini beliau menyatakan ya sahih, maka dalam catatan kakinya wa aqarrahu Zahabi, mengakui kesahihan hadis ini. Hadisnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Jabir nih banyak riwayatin hadis, kurang lebih 1450. Sayyidatuna Aisyah 1210 hadis, dan masih banyak. Abu Hurairah 5000 lebih, Sayyidina Anas bin Malik 2200 lebih. Kata Jabir, satu hari Rasulullah naik mimbar, berpidato di hadapan para sahabatnya, lalu bertanya, "Man ana?" Muslim, menurut sampean saya ini siapa? Tuh, Nabi nanya. Sahabat bilang, "Anta Rasulullah." Engkau adalah utusan Allah. Nabi tidak puas bila umatnya tahu beliau sebatas Rasul yang diangkat jadi Rasul umur 40, diberikan wahyu, kemudian itu selesai wahyu mati apa meninggal? Kalau orang Jurang mau mati apa meninggal? Meninggal. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma meninggal. Meninggal apa mati? Oh mati ya. Bisa aja guru sabron mah. Gitu. Nabi meninggal dunia. Sebatas itu Rasul. Dah dia bawa wahyu, pesan-pesan ilahi, selesai wahyu, bas, mati, kubur, tak boleh kita tahu, tak perlu kita mengenal siapa dia, pelajari sunnahnya, tak boleh tahu man huwa sahibus sunnah, kaifa hayatuhu, kaifa akhlaquhu, kaifa wa kaifa wa kaifa. Ketika Nabi dijawab oleh perwakilan Muslim kala itu, engkau Rasulullah, Nabi tidak puas kalau umatnya kenal beliau sebatas Rasul. Apa kata Nabi? Na'am ana Rasulullah walakin man ana. Yo, saya juga tahu saya ini Rasulullah, namun menurut sampean saya ini siapa? Itu menunjukkan kudu ada darajatul ma'rifah. Lalu ada yang jawab, anta Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim. Engkau namanya Muhammad, bapa engkau namanya Abdullah, datuk engkau kakekmu namanya Abdul Muttalib. Apa jawab Nabi? Na'am ana Muhammad ibnu Abdullah walakin man ana. Ya, saya juga tahu saya namanya Muhammad, abah saya namanya Abdullah, umi saya namanya Aminah, tapi menurut sampean saya ini siapa?
kita kudu mengenal Nabi Muhammad. Nggak bisa. Maka kitab-kitab maulid yang dibaca kalau di Al-Qur'aniyah biasanya baca apa? Barzanji, Al-Saraful Anam, Diyaul Lami' juga. Maka itu kitab yang ditulis oleh ulama banyak. Kitab maulid kata kita orang. Banyak. Manuskrip di Mesir saja ada lebih dari 300 buku maulid yang belum dicetak. Banyak. Kita baru bisa berjanji aja udah hebat. Belum. Masih banyak. Tapi kita harus paham al-ibrah bil ma'ani la bil mabani. Yang dinilai itu esensi, bukan kata-kata. Kitab itu kalau mau jujur, kitab ilmu tentang Rasulullah. Sayang kita ndak paham, karena kita cuman di lagu doang, tidak mengerti isinya apa, ndak tahu. Ini yang menyebabkan menjadi perdebatan. Kalau kita tahu isinya, majelis maulid, majelis taklim. Taklim apa? Taklim tentang Nabi Muhammad. Jadi enggak ada bid'ah, enggak ada, gara-gara kita enggak tahu artinya. Begitu, enggak tahu artinya. Ketika anak-anak ditanya, Nabi bapaknya siapa? Nah, sini tong. Saya bagi duit. Kayaknya ada duit saya tuh. Satu SMP 50 aja. Nabi bapaknya siapa namanya? Abdullah. Kakeknya Abdul Muthalib. Tuh kalau bahasa Jurang Mangu, karyawannya Muthalib. Ada namanya Udin. Udin ini karyawannya Abi Sobron, maka disebut karyawannya Abi Sobron, namanya Udin. Ada namanya, karyawannya Abi Sobron, namanya Udin. Abdul Muthalib tuh artinya karyawannya Muthalib. Namanya siapa? Itu Abdul Muthalib artinya karyawannya Muthalib, bukan nama. Karyawannya Muthalib. Namanya siapa? Nama aslinya itu bukan nama aslinya, bukan. Namanya siapa? Saya kasih nih. Enggak tahu. Tuh, enggak tahu, enggak jadi. Duduk lagi sayang. Ini kan persoalan umat, saudara. Kalau kita tahu, kan tadi bilang kata guru kita, bacanya bersaja. Wa ba'du fa'aqulu huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi. Nabi kita nama aslinya Muhammad, bapaknya namanya Abdullah, engkongnya julukannya karyawannya Muttalib, ada nama aslinya Syaibatul Hamdi. Kan begitu kata berjanjinya. Kenapa menjadi persoalan? Karena kita ngerti baca, tidak ngerti arti. Maka Al-Qur'aniyah kudu memahami bagian ini, supaya kita paham kitab ini kitab ilmu, bukan kitab sekedar bacaan tanpa ada maksud. Begitu kita bakal tahu abahnya Nabi, ibunya Nabi masuk neraka gara-gara kagak ngerti berjanji. Coba dong baca berjanji nazar,
kan ditulis oleh Sayyid Zainal Abidin, wa ma zala nurul mustafa mutanaqqilan minat tayyibil atqali tahiri ardani ila sulbi abdillahi thumma li ummihi wa qad asbaha wallahi min ahli imani. Kan ada semuanya ada. Itu kitab ilmu. Ilmu apa? Ilmu ma'rifat Rasulullah. Pada tahapan ini yang penting untuk kita hidup bersama Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Fix sampai jam berapa ini saya diizininnya? Terus. Belum, masih 2 soalnya. Baru 2. Udah jam 9 katanya. Baru 2. Ya Allah, baru 2. Nanti aja 2 PR dah. Ya Allah, ini bagaimana ya, udah jam 9. Udah goyang-goyang. Saya kan nurut, itu kan guru saya. Jadi murid ini nurut sama guru. Ya Rabbana ya Karim. Yang ketiga ini darajatul mahabbah. Kenal doang kan cukup. Kudu cinta. Begitu, enggak bisa kenal doang. Enggak bisa. Berapa banyak kenal Al-Qur'aniyah tapi tidak cinta Al-Qur'aniyah. Tidak sedikit alumni Al-Qur'aniyah lewat pendiri pondoknya yang ngajarnya minggir-minggir. Ada Pak Kiai, minggir. Ada nggak yang kayak begitu? Ini namanya kenal doang, tidak cinta. Kalau cinta, dia mesti soal sama gurunya. Biar kata udah lulus, nggak boleh melupakan alma maternya. Itu namanya cinta. Kenal doang nggak cukup. Berapa banyak? Ente tahu Jakarta? Tahu? Nyasar. Ini tahu belum kenal. Kenal itu berujung kudu cinta. Cinta ini bagaimana biar cinta? Kan panjang ya. Jadi mintanya judul-judulnya aja dah. Dari cinta ini baru ngomong ngikut. Gimana kita mau ngikut Nabi? Wong kita hendak cinta. Bagaimana kita mau cinta Nabi? Wong kita enggak kenal. Nah, kalau iman sudah ada, tapi kita kudu 3 lagi: ma'rifat, mahabbah, mutaba'ah. Mutaba'ah ini pada bagian ini yang paling penting. Tapi kami disuruh sudahi, kata Taufik begini, udah, jadi saya nggak mau terus. Besok-besok saja redoin kami. Berbagi waktu yang ada. Jadi inilah derajat. Cuman agar supaya abi kita ini minta mutaba'ah Nabi. Bagaimana ini biar bisa merangkum semuanya ini sekelumitnya? Begini. Ini lampu nyala di Al-Qur'aniyah ini ada gardunya, ada pembangkit listriknya di Muara Karang, namanya PLTU Muara Karang. Karena Al-Qur'aniyah masang meteran, maka nyala. Kenapa nyala? Masang sambungan meteran. Walaupun kita tinggalnya di Peluit, di Muara Angke, enggak masang meteran dekat gardunya, kira-kira nyala apa gelap? Kenapa gelap? Enggak ada meteran. Walaupun kita tinggalnya di Jurang Mangu, asal masang meteran yang nyambung dari gardu yang ada di Madinah, maka nyala. Walaupun tinggalnya kita di Mekah, bumi paling mulianya bumi, lahir di Mekah, main gundu di Mekah, tahu gundu? Gitu, kelereng di Mekah,
main petak umpet di Mekah, coklat di Mekah, ampe gede, ampe tua, ampe mati di Mekah, enggak masang meteran. Contoh Abu Jahal, contoh Abu Lahab, saya selanar dzata. Karena itu perlu masang sambungan paling pendek, masang sambungan. Nih anak Al-Qur'ani aja yang lebih gampang. Ba'da salam sholat supaya mercusuar ini ma'had dan ilmu kita manfaat. Ngapalnya gampang, orang tuanya nyari duitnya gampang. Mau nggak? Maka ini amalan yang pendek saja. Ba'da salam, kalau di kampung rada repot, bakal ribut sama pengurus, ntar dipecat, nggak boleh jadi imam lagi. Tapi kalau dikasih pengertian bisa. Ada amalan saudara hanya 1 menit, tidak lebih dari 1 menit. 1 beneran. Kalau bacanya sir, kalau bacanya jahar, semenit 20 detik. Kalau kencang, semenit toh. Tapi manfaatnya besar. Namanya sholawat peternakan rezeki. Nernak tuyul kaya, nernak tuyul, apalagi nernak rezeki. Begitu saudara, yang kaya begitu ternak rezeki. 1 menit tidak lebih bacanya, 1 menit, 1 menit. Asal ini diamali, ini rezekinya luas. Beneran. Ini kalau mau jujur, yang bikin pusing menurut hasil survei bukan corona. Corona tidak pernah membuat orang jadi stres. Hasil survei, saya banyak tanya, yang membuat stres itu apa? Cicilan. Apaan? Betul nggak? Waduh, yang kenceng ini jangan-jangan ini yang bikin stres. Bagaimana ini mengatasi kelabilan ini? 1 menit tidak lebih, jangan tinggal. Habis sholat, ba'da sholat, cuman begini nih prakteknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan istighfar dulu. Kalau doa ini biasa, asyhadu alla ilaha illallah rahmanir rahim Allahumma dzibani alhamul hazan, tuh Nabi itu namanya. Udah selesai, kan biasanya kita istighfar tuh. Jangan istighfar, tahan istighfar, baca dulu sallallahu ala Muhammad, segitu aja tuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, segitu. Kalau pelan 1 menit. Kalau kami ngitungnya begini, 1, 2, 3, 4, kan jarinya, lihat jarinya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 20, lipat aja 100, dah semenit selesai. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kami begitu 1010 menit. Sallallahu alaihi wasallam. Segitu dong. Pakai Sayyidina pada baca ini tidak. Begitu. Segitu aja. Begitu kata guru. Nggak usah. Takut ditambah dosis, repot. Udah segitu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau dari Dewan Guru Al-Qur'aniyah, ini pendek amat. Saya mau ganti. Kalau buat Al-Qur'aniyah, sholawat nariyah 100. Ya panjang amat, gue berubah lagi kan. Udah ini aja, sholawat peternakan rezeki. Sallallahu ala Muhammad.
kakinya masih tasyahud akhir, belum geser. Kalau lagi main, anak-anak kita nih yang cewek, dengar adzan aja, duduk sila, tawarruk namanya, duduk sudah itu, baca aja, sallallahu alaihi wasallam. Begitu, 1 menit, tidak lebih, 1 menit. Ba'da shotima waktu. Bila ini tidak ditinggal, yang belajar gampang dapat ilmunya. Yang sudah keluar belajar atau orang tuanya, rizkinya luas. Dan ini kami ijazahkan ini bukan nama bapak-bapak dan anak-anak saja, sampai nama bininya, sampai nama suaminya, sampai nama orang tuanya. Bilangin, tapi ngerjainnya begitu. Duduknya tasyahud, udah selesai baru istighfar. Baru istighfar. Ya biasa wiridan sholat. Biasa. Itu begitu. Jadi apa? Ada yang nanya, kami sih tidak bertanya sama guru ya. Ada yang nanya memprotes. Kok begini? Sholat yang kita kerjakan tuh yang ngajarin, yang kita baca ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia yang ngajarin. Makasih dulu sama Nabi. Begitu. Baca aja pendek, semenit. Kalau pengen rezekinya luas, benar. Benar. Mau contoh saya terangin. Saya terangin. Contoh. Tapi ini jangan didongeng nama banyak orang, nggak enak. Tapi dia ada video, minta Ustadz Basit, ini harus diedit. Nggak berani saya sebetulnya. Alal haq, kami bangun pesantren, tidak ada proposal sampai detik ini. Keluar negeri, dalam negeri, pejabat, tidak ada. Sampai detik ini. Tuh di kebun kopi, bisa main besok. Lihat, belum kelar, dikit lagi. Begitu. Tapi yang udah mendam udah 9 miliar lebih. Benar. Boleh tanya jamaah majelis kami yang dirasa punya, ada nggak yang kami datangin, bang gua lagi pusing, bantuin gua ini. Boleh tanya yang kaya-kaya. Tapi kalau kami minta sama jamaah 500 perak tiap hari, kalau bisa kuat 1000, itu ya saya minta. Sebab saya pengen yang masuk surga bukan orang kaya doang, kita yang miskin kudu masuk surga. Begitu. Maka kami minta 500 perak sampai 1000 perak. Lebih silakan, saya 500 saja. Maka baca aja sallallahu ala Muhammad 100 kali, tidak lebih, 100 kali. Ba'da salam shot 5 waktu aja. Kalau jamak takdim jamak takhir kan nggak bisa, wirid itu bakal putus. Maka habis sholat asar 200. Begitu caranya. Kan nggak bisa kita wirid. Habis dohor bangun diri, qomat sholat asar, jamak takdim. Maka habis salam asar lah langsung 200. Yang penting begitu. 100 habis sholat, jangan tinggal. Bila ini diamalin, lihat keajaibannya. Kalau mau doa, doanya begini: Allahumma yassir alaina ziyaratal Makkah wal Madinah warzuqnal afwa wal afiyah was sakinah bijahi sakinil Madinah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau doa baru istighfar. Quran bilang wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun wa anta fihim. Allah pengen bikin susah aja kagak, apalagi nyusahin kita. Yang penting baca sholawat. Ini diamalin oleh keluarga besar Qur'aniyah, yakin hakul yakin Allah beri kesuburan. Amalin ya, kami ijazahkan sebagaimana guru-guru kami ijazahkan.
Dibacain yang doa penutupnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir alaina ziyaratal Makkah wal Madinah warzuqnal afwa wal afiyah was sakinah bijahi sakinil Madinah sallallahu alaihi wasallam. Baru istighfar. Biasa dah wiridan yang kita biasa baca. Begitu. Itu bila diamalin, ngajinya gampang, derajatnya tinggi, bapak ibunya gampang nyari ma'isyahnya, rezekinya gampang. Amalin ya. Ini saja dah, minta redho sama guru Sobron, minta maaf, kami nggak makan dah, minum aja, begitu ya. Guru-guru kita yang lain aja dah, kita baca Fatihah aja ya, begitu. Wassallallahu wasallam ala khairil Muhammad wa ala alihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.